Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita pada kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, buah karya Sayyid Abdullah Ibn Husain Ibn Tahir Ba'alawi rahimahullahu taala, dan kita telah sampai kepada bab tentang pembatal-pembatal keislaman yang bersifat fi'li atau af'al, yaitu dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjatuhkan kita kepada kekufuran, baik diketahui maupun tidak diketahui. Dan di sini berkata Sayyid Abdullah rahimahullah taala, wal qismu tsani al af'al, dan bagian yang kedua adalah al af'al, yaitu perbuatan-perbuatan yang dapat menjatuhkan seseorang kepada perbuatan kekufuran yang dapat mengeluarkan dia dari agama Islam. Kasujudin li sonamin au syamsin, seperti misalnya sujud kepada matahari atau kepada sujud kepada patung atau kepada matahari, au makhlukin akhor, atau kepada makhluk yang lain selain dari yang disebutkan tadi. Yang pertama ini merupakan contoh dari salah satu dari beberapa contoh yang banyak yang dapat membatalkan seseorang ya dari keislamannya dengan perbuatannya sendiri, yaitu adalah sujud kepada patung atau kepada matahari atau kepada makhluk yang lainnya. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwasannya sujud itu terbagi menjadi dua, yaitu sujud ta'zim dan juga sujud ibadah. Sujud ta'zim dan juga sujud ibadah. Yang pertama, sujud ta'zim ini adalah dia, misalnya seseorang sujud kepada orang lain dengan niat, ya, dengan niat menghormatinya tanpa ada maksud ibadah di dalamnya. Seperti misalnya di dalam surat Yusuf, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharra lahu sujadah." Ya, Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya ke singgasananya Nabi Yusuf, kemudian kedua orang tuanya bersujud kepada Nabi Yusuf. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya kedua orang tua Nabi Yusuf itu bersujud kepada Nabi Yusuf, yang menandakan bahwasannya sujud yang dimaksud adalah sujud ta'zim, bukan sujud ibadah. Nah, di dalam syariat Nabi Yusuf alaihissalam pada saat itu masih diperbolehkan adanya sujud ta'zim, yaitu sujud kepada makhluk namun dengan niat untuk menghormati, dengan niat penghormatan tanpa terbesit atau tanpa niat ibadah di dalamnya. Nah, namun di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud jenis ini sudah dimensuh ya hukumnya, sudah dihilangkan, dihapus hukumnya, sehingga orang yang sujud kepada orang lain dengan niat untuk ta'zim maka jatuh ya kepada suatu keharaman, walaupun derajatnya tidak sampai kufur, namun hanya jatuh kepada perbuatan yang haram dan termasuk salah satu dosa yang besar. Nah, namun kalau sujud tersebut dibarengi dengan niat ibadah, maka hal ini dapat mengeluarkan seseorang dari keislaman. Ya, itu konteksnya dalam makhluk. Ya, konteksnya dalam makhluk. Misalnya ada sebagian orang
ya sebagian orang-orang sufi ya sufiyah yang gulat yang ekstrim disebutkan di dalam kitab Syarah Sulamut Taufik ini yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bahwasanya sebagian penganut sufiyah yang ekstrim ini biasanya mereka melakukan sujud kepada guru-guru mereka ya dengan niat ta'zim. Nah, hal semacam ini hukumnya haram ya. Hal semacam ini hukumnya haram. Dan bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga menyebutkan di dalam kitabnya Al-I'lam Biqawaidil Islam bahwasanya sujud semacam ini juga bisa jatuh ke dalam kekufuran apabila di dalamnya terdapat eh, niat beribadah kepada syekhnya tersebut. Nah, itu merupakan salah satu pembatal keislaman. Apalagi sujud kepada syams ya, kepada matahari atau sonam, kepada patung atau pohon misalnya dan lain sebagainya. Ya, yang jelas-jelas dengan maksud untuk beribadah kepada benda-benda tersebut. Maka ini dapat mengeluarkan seseorang dari keislaman, dapat mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Nah, di sini Sayyid Abdullah rahimahullah hanya menyebutkan satu contoh saja yaitu sujud kepada patung atau matahari atau makhluk yang lainnya. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh ya pembatal keislaman yang bersifatnya itu perbuatan, yang sifatnya perbuatan dari kitab-kitab yang lainnya. Yang pertama misalnya adalah contohnya sihir ya. Sihir. Sihir itu merupakan salah satu perbuatan yang dapat menjatuhkan seseorang kepada perbuatan kufur, pada perbuatan kufur. Nah, sihir yang dimaksud tentu sihir yang di dalamnya terdapat ya, permintaan bantuan kepada syaitan, yaitu ketika penyihir belajar sihir, maka dia akan meminta bantuan kepada syaitan dalam belajar sihir tersebut. Nah, hal ini dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam dan dapat jatuh kepada kekufuran. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatu fala takfur." Dan tidaklah mereka berdua mengajarkan salah seorang pun yang mau belajar kecuali mereka berdua ini maksudnya malaikat Harut dan Marut berkata kepada orang yang ingin belajar sihir tersebut bahwasanya kami ini fitnah, kami ini ujian. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Nah, dari sini para ulama berdalil bahwasanya sihir itu dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam, dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Nah, namun dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, sihir ini bisa dibagi menjadi dua, ya, yaitu sihir yang tanpa membantu sihir tanpa meminta bantuan dari syaitan, dan yang kedua sihir yang menggunakan bantuan dari syaitan. Nah, untuk yang pertama melakukan sihir tanpa bantuan dari syaitan, misalnya menggunakan benda-benda atau alat-alat semacamnya yang dapat menyihir seseorang, nah maka sihir jenis ini itu hukumnya halal ya. Sihir yang menggunakan alat-alat atau benda-benda tanpa melalui perantara bantuan dari syaitan, maka sihir jenis ini tidak dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam, melainkan hanya membuat seseorang tersebut menjadi fasik, membuat seseorang tersebut menjadi fasik. Dan yang kedua, sihir yang melalui perantara bantuan dari syaitan. Nah, sihir yang jenis ini para ulama sepakat bahwasannya ini merupakan sihir yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dikarenakan ya sihir jenis ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an. Allah disebutkan dalam ayat yang tadi saya sebutkan di surat Al-Baqarah,
eh, mengenai sihir, bahwasannya bukanlah Nabi Sulaiman yang kafir ya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra ya. Dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir melainkan syaitan-syaitan tersebutlah yang kafir yang mereka itu mengajarkan manusia berbagai macam sihir. Nah, selanjutnya perbuatan ya, yang dapat menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran dan mengeluarkan seseorang dari keislaman adalah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim bahwasannya adalah adzabhu li ghairillahi biqasdi ibadah, yaitu menyembelih kepada selain Allah namun dengan maksud menyembah hal yang disembelih tersebut ya. Hal yang dimaksudkan seseorang menyembelih hewan tersebut ya. Contohnya misalnya ketika seseorang ya menyembelih hewan untuk sesembahannya, misalnya patung ya atau misalnya jin ya. Nah, maka perbuatan sesembelihannya tersebut ya dapat mengeluarkan dia dari agama Islam. Ya dapat mengeluarkan ya dia dari agama Islam. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku ya dan ibadahku yang di dalamnya itu adalah menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidupku dan matiku seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Nah, oleh karena itu, ya para ulama menyebutkan bahwasannya orang yang menyembelih kepada selain Allah dengan maksud ibadah kepada ya sesuatu yang eh, disembelih untuk selain Allah tersebut, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Nah, selanjutnya yang ketiga, misalnya contohnya, afwan yang keempat, misalnya adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa ya dari orang yang beriman yang dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan, meminta istighotsah ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bukan maksud bertawasul melainkan langsung berdoa ya, misalnya kepada kuburan, kepada jin, dan meyakini bahwasannya mereka lah yang dapat menolong mereka, yang dapat memberikan bantuan. Nah, maka hal tersebut bisa jatuh kepada kekufuran. Hal tersebut bisa membuat seseorang jatuh kepada kekufuran. Beda kasusnya kalau misalnya seseorang itu bertawasul kepada orang soleh misalnya. Nah, kalau tawasul dengan berdoa langsung itu berbeda. Kalau orang bertawasul, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah misalnya orang soleh ya atau amal perbuatan dia, yang dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menambah kemungkinan untuk mengabulkan doanya tersebut ya, menambah mustajab doa tersebut. Adapun orang yang langsung berdoa kepada kuburan, meminta langsung kepada kuburan tanpa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tersebut bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Dikarenakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man mata fahuwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang
mati, kemudian dia berdoa kepada selain Allah, menjadikan saingan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka. Ya, Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Allah berfirman, ya, "Ud'uni," memintalah, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Nah, itulah beberapa contoh perbuatan-perbuatan yang dapat membawa atau menjatuhkan seseorang kepada kufuran. Nah, kemudian Al-Imam Sayyid Abdullah melanjutkan wal qismut tsalits, dan bagian yang ketiga adalah al-aqwal, yaitu perkataan-perkataan. Nah, bagian yang ketiga ini ya, perkataan-perkataan yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam, wahiyya katsiratun jiddan la tanhasir. Dan ini banyak sekali, ya sangat banyak, dan saking banyaknya maka perkataan-perkataan yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam itu sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Para ulama tidak bisa menetapkan jumlah tertentu ya dalam hal yang berkaitan dengan pembatal keislaman dari segi ucapan karena saking banyaknya. Nah, di sini misalnya Said Abdullah memberikan contoh minha, contohnya an yaqula li muslim, ya. Misalnya ada seseorang yang berkata kepada seorang yang muslim, ya kafir, ya, wahai kafir, au ya Yahudi, wahai orang Yahudi. Padahal yang diseru itu orang muslim. Au ya adimat din, atau wahai orang yang gak punya agama, ya, atau orang yang tidak punya agama. Nah, nah, maka hal tersebut ya yang tadi disebutkan dimaksud ya muridan bidzalika annalladzi alaihi al-mukhatabu minad dini kufrun au yahudiyatun au nasraniyatun au laisa bidinin. Nah, dengan maksud seruan tadi itu untuk ya menafikan dari seseorang yang diajak bicaranya tersebut ya agama, yaitu misalnya dia itu benar-benar kufur, atau dia itu benar-benar orang Yahudi, atau dia itu orang Nasrani, atau dia tidak punya agama sama sekali. Nah, barang siapa yang menyeru saudaranya yang Muslim dengan seruan-seruan tadi, ya kafir, ya Yahudi, ya Nasrani misalnya, ya adimatin, atau dalam bahasa bahasa Indonesianya, wahai orang kafir, padahal dia itu Muslim, wahai orang Yahudi, padahal yang disuruhnya orang Muslim, wahai Nasrani, padahal yang disuruhnya orang Muslim, wahai orang yang tidak beragama, padahal yang dia panggil itu orang Islam, orang Muslim. Nah, maka sungguh dia telah jatuh ya ke dalam perbuatan atau ke dalam ucapan yang dapat menjatuhkan dia ke dalam kekufuran. Ya, dikarenakan hal tersebut dapat berbalik kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihima ahaduhuma in kana kama qala wa illa yarji' alaihi." Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, "Wahai kafir," maksudnya di sini saudaranya seislam ya, saudara seislam, "Ya kafir, wahai orang kafir, faqad ba'a bihima ahaduhuma," ya, maka sungguh salah satu dari keduanya ya akan mendapatkan gelar tersebut. Ini ya kafir, gelar kekufuran, ya. Ingka nakamakola. Kalau misalnya yang diucapkan itu benar, ya, yakni akan kembali ke saudaranya. Misalnya saudaranya beneran kafir, maka ucapan itu akan benar adanya. Wa illah, kalau misalnya tidak benar, apalagi kita mengucapkan hal tersebut kepada orang yang benar-benar kita ketahui dia itu seorang muslim,
bukan orang kafir, ya, yarji alaih, maka ucapan dia tersebut akan kembali ya kepada dia, akan berbalik kepada dia. Maka ses- sejatinya yang kafir itu bukan yang dia seru, melainkan orang yang menyeru, yang jatuh kepada kekufuran. Nah, sama seperti hal yang lainnya ya, misalnya ya Nasrani, ya Yahudi, atau ya Adimaddin, maka sama hukumnya. Barang siapa yang menyeru dengan seruan-seruan tersebut kepada seorang muslim, maka sungguh dia akan berbalik dan kekufuran atau segala hal yang dia serukan tersebut akan kembali kepadanya. Nah, namun di sini ada faedah sedikit ya. Kalau misalnya dia mengatakan ya kafir, tapi maksudnya ya kafirun ni'mah, misalnya kafirun ni'mah, bukan kafir billah misalnya. Nah, kalau misalnya dia mengucapkannya seperti itu, ya, maka di sini ada perincian ya. Makanya di sini Sayyid Abdullah membawakan qaid ya, membawakan batasan yaitu muridan bidzalika annal ladzi alaihi al-mukhatabu min ad-dini kufrun. Ya. Nah, di sini Sayyid Abdullah membawakan qaid atau batasan muridan bidzalika annal ladzi alaihi al-mukhatab min ad-dini kufrun au yahudiyah au nasraniyah. Dengan maksud ya, dengan maksud dia memberikan ketetapan kepada seorang yang diajak berbicara kepadanya dengannya bahwasanya dia itu kafir ya, beneran kafir, maksudnya kafir dalam hal agama, atau dia itu beragama Yahudi atau Nasrani atau tidak punya agama sama sekali. Nah, nah itu akan menjatuhkan dia kepada kekufuran ya. Akan tetapi kalau yang dimaksud adalah ya kafirun ni'mah, wahai orang yang kafir terhadap nikmat misalnya, atau barang siapa yang eh, melakukan perbuatan seperti orang-orang kafir ya, dan lain semacamnya yang tidak dimaksudkan dengan perkataan tersebut berkaitan dengan agama dari si yang diajak bicara ini, maka hal tersebut tidak dapat membuat orang yang berbicara ya kafir ini jatuh kepada kekufuran, karena dia tidak bermaksud dengan ucapannya tersebut menafikan agama dari orang yang diajak bicara, ya, dari si muslim tersebut ya, karena yang dia maksud itu bukan menafikan agama dari si muslim tersebut yang diajak bicara, melainkan menafikan bahwasannya dia itu eh, bersyukur terhadap nikmat Allah. Dia menafikan syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengatakan bahwasannya dia telah melakukan perbuatan seperti orang-orang kafir dan lain sebagainya. Maka hal tersebut tidak jatuh kepada kekufuran. Ya, tidak membuat orang yang mengucapkannya kafir tersebut menjadi kafir. Nah, selanjutnya wakas sukhriyati bismin min asma'ihi ta'ala, dan juga seperti orang yang mengejek ya, menghinakan, merendahkan ya, salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala yang bagus, yang indah. Nah, barang siapa yang mengejek atau menghina atau merendahkan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia sungguh telah kafir. Ya, misalnya dia mengucapkan salah satu asmaul husnanya Allah Subhanahu wa taala, namun misalnya ya dia mengucapkannya dengan maksud menghinakan, ya maka hal tersebut dapat membawa kepada kekufuran. Maka hal tersebut dapat membawa kepada kekufuran. Au wa'dihi, atau dari janji baiknya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menghinakan ya, merendahkan, misalnya wa'dihi, wa'dullah itu seperti surga misalnya ya, atau pahalanya Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia juga dapat keluar dari agama Islam dengan menghinakan ya, eh,
janji baiknya Allah atau balasan baiknya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Au wa'idihi atau janji buruk atau balasan keburukan yang Allah janjikan ya bagi orang yang berbuat keburukan seperti neraka ataupun dosa. Nah, sama ya, barang siapa yang menghina bahwasannya Allah itu misalnya tidak mampu untuk menciptakan neraka atau tidak mampu mengazab seorang hamba di hari kiamat kelak, maka sungguh dia telah kafir. Nah, selanjutnya mimman la yakhfa alaihi nisbata dzalika ilaihi subhanahu wa ta'ala. Ya, dari ya bagi siapapun orang yang tidak ada ya kerancuan, keraguan di dalamnya, ya tidak ada sedikit pun eh, keraguan atasnya bahwasanya segala hal yang dinisbatkan kepada Allah tersebut itu benar adanya. Benar adanya dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakannya di dalam kitabnya. Nah, oleh karena itu tidak boleh bagi seseorang itu untuk merendahkan nama Allah Subhanahu wa taala dan juga janji-janjinya Allah baik janji baiknya maupun janji buruknya ya, merendahkan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya maka barang siapa yang melakukan hal tersebut dia jatuh ke dalam kekufuran. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala dan dengan rasulnya kalian mencela, ya, merendahkan, menghinakan, bercanda ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadiru, janganlah kalian meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Nah, selanjutnya wakaan yakul, dan juga seperti orang yang berkata, lau amaroni bikada lam af'alhu. Ya, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menyuruhku dengan A misalnya ya, dengan sesuatu, maka aku tidak akan melakukannya. Nah, barang siapa yang berkata dengan perkataan seperti ini, dia dapat jatuh ke dalam lubang kekufuran. Ya, seakan-akan dia telah eh, melakukan pernyataan bahwasanya dia tidak akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah memerintahkan sesuatu tersebut ya. Sebelum Allah memerintahkan sesuatu kepadanya. Itu merupakan juga bentuk tanda bahwasanya dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Au law saratil qiblatu fi jihati kada ma shallaitu ilaiha. Ya, atau misalnya dia berkata, kalau sekiranya kiblat itu berpindah ya ke arah sesuatu apapun ya, ke arah manapun misalnya berpindah bukan kepada Ka'bah, dia akan berkata, ma shallaitu ilaiha. Aku tidak akan sholat ke arahnya. Dia tidak mau mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya eh, kalau kita kasih contoh, seandainya Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang muslim untuk berpindah kiblat bukan ke Ka'bah namun ke arah yang lain. Namun ada orang yang berkata, kalau seandainya ya Allah menyuruh kita untuk memindahkan kiblat kita dari Masjidil Haram ke arah yang lain, maka dia tidak akan mentaatinya, dia tidak akan sholat ke arah kiblat yang telah ditentukan oleh Allah tersebut,
maka sungguh dia telah kafir. Maka sungguh dia telah kafir. Nah, selanjutnya, au lau a'tani Allahul jannata ma dakhaltuha mustakhifan au mudhiran lil inadi fil kul. Ya. Atau misalnya dia berkata bahwasanya kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan aku surga, maka aku tidak akan memasukinya. Mustakhifan au mudhiran lil inadi fil kul. Ya, dengan maksud dia merendahkan, yang menghinakan atau menampakkan pembangkangan dari setiap contoh yang disebutkan tadi. Ya, dari misalnya Allah menyuruhnya itu dia tidak akan taat, atau misalnya kalau sekiranya kiblat itu pindah ke arah yang lain dia tidak mau sholat ke arah kiblat tersebut, atau kalau sekiranya dia diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak akan memasukinya dengan maksud merendahkan dan juga menampakkan pembangkangan, maka hal tersebut dapat mengeluarkan dia dari agama Islam dan dapat membuat jatuhnya dapat membuat jatuh dia kepada ke lubang kekufuran. Nah, selanjutnya wakaan yakul ya. Ya, di sini dikarenakan contohnya banyak sekali, ya maka kita percepat saja syarahnya, penjelasannya. Wakaan yakul dan juga seperti misalnya perkataan lau akhadani Allahu bitarkis salati ma'a ma'a ma ana fihi minal maradi zalamani. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengadabku dikarenakan aku meninggalkan sholat padahal ya aku sedang sakit, maka sungguh Allah telah berbuat zalim kepadaku. Nah, kalau ada seseorang yang berkata seperti itu, kalau misalnya Allah mengadab aku di neraka dikarenakan aku meninggalkan sholat padahal aku sakit misalnya, atau padahal aku sedang sibuk misalnya, ya sedang kesulitan, kerepotan. Nah, maka sungguh dengan ucapannya tersebut dia telah jatuh kepada kekufuran. Au qala li fi'lin, atau dia berkata ya untuk suatu perbuatan, hadza hadatsa hadza bi ghairi taqdirillah, ya hadatsa hadza bi ghairi taqdirillah. Perbuatan ini terjadi bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan ini terjadi bukan karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa dari seorang muslim yang berkata demikian bahwasanya segala atau satu takdir pun satu perbuatan pun itu tidak terjadi atau ditetapkan bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kafir. Maka sungguh dia telah kafir. Nah, selanjutnya contohnya misalnya au lau syahida indi al-anbiya'u awil malaikatu aw jami'ul muslimina bikada ma qabiltuhum, ya. Kalau sekiranya ya seluruh para nabi dan para malaikat serta seluruh kaum muslimin, ya dia bersaksi, mereka bersaksi di sampingku atas sesuatu, ya maka aku tidak akan menerima persaksian mereka. Nah, perkataan tersebut juga dapat menjatuhkan seorang muslim kepada kekufuran dikarenakan hal tersebut seakan-akan dia eh, tidak membenarkan perkataan seluruh kaum muslimin, ya seluruh para nabi dan juga seluruh para malaikat, padahal mereka semua ini merupakan barometer bahwasannya apa yang datang dari mereka merupakan suatu kebenaran, ya apapun yang datang dari nabi berupa wahyu maka hal tersebut merupakan kebenaran adanya. Kemudian selanjutnya, ya au qala la af'alu kada wa in kana sunnatan yaqsidul istihza, ya atau dia berkata aku tidak akan melakukan sesuatu misalnya, ya wa in kana sunnatan, walaupun
Ya, sesuatu tersebut itu hukumnya sunnah. Yaqsidu al-istiza, ya, yaqsidu al-istiza. Dia maksud eh, berucap dengan perkataannya tersebut, ya, maksudnya bercanda atau merendahkan syariat Islam. Contohnya misalnya, ya ada seseorang dia berkata bahwasannya dia tidak akan atau tidak mau sholat malam dengan maksud merendahkan sholat malam, ya, dengan maksud menghinakan sholat malam. Maka dengan perkataannya tersebut dia bisa jatuh, ya, kepada kekufuran dikarenakan dia menghina atau merendahkan salah satu syariat dari syariat-syariat Islam, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi dari contoh-contoh yang disebutkan, ya, yang kalau kita sebutkan satu persatu mungkin akan mengambil waktu lebih dari 1 jam, ya. Oleh karena itu kita baca dengan cepat. Kemudian selanjutnya aulau kana fulanun nabiyyan ma amantu bih. Atau dia berkata misalnya kalau sekiranya si fulan ini seorang nabi maka aku tidak akan beriman kepadanya. Nah, perkataan tersebut juga dapat membuat dia jatuh kepada kekafiran. Au a'tahu alimun fatwan, ya, atau misalnya seorang alim yang berilmu memberikan dia fatwa. Faqala, kemudian dia berkata, "Isyhada." Apa ini? Isyhada syara'. Syarat apa ini? Muridan al-istighfafa. Ya, dengan maksud dia merendahkan, ya, merendahkan syariat tersebut. Au qala, atau dia berkata, "La'natullahi ala kulli alimin." Semoga Allah melaknat para alim, ya. Maka hal tersebut juga dapat membuat dia jatuh kepada kekufuran dikarenakan orang-orang alim, ya, dalam agama Islam itu merupakan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, termasuk wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ya, bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah tidak takut, ya, terhadap orang-orang kafir dan juga mereka tidak bersedih hati. Yaitu adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertakwa kepadanya. Itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harb." Ya, barang siapa yang menyakiti, "Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang menyakiti waliku, ya, maka sungguh dia telah mengibarkan, ya, perang atau menyatakan perang kepadaku. Hal tersebut maka eh, masuk ke dalam perkara yang besar, ya, menghinakan wali Allah, baik itu para ulama maupun orang soleh, termasuk perkara yang besar yang bisa jadi dapat menyebabkan seseorang itu jatuh kepada kekufuran. Kalau yang dimaksud adalah dengan eh, merendahkan alim yang membawa syariat, yang mengajarkan syariat dan mengatakan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang terlaknat. Muridan al-istighraq syamilah li ahadil anbiya, dengan maksud dia mengatakan la'natullah ala kulli alamin, ya, la'natullah ala kulli alimin, laknat Allah atas seluruh orang alim dan termasuk di dalamnya juga salah satu dari para nabi. Maka hal tersebut dapat membuat dia jatuh kepada kekufuran. Au qala, atau dia berkata, "Ana bariun minallah au min manal malaikah au minan nabiyyi au minal Qur'an au minal syariati au minal Islam." Atau dia berkata, "Aku berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala atau dari malaikat atau dari nabi atau dari Al-Qur'an atau dari syariat atau dari Islam." Maka sungguh dia telah kafir dengan perkataannya tersebut. Ya, karena dengan dia berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh seakan-akan dia telah melepaskan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia berlepas diri dari malaikat, misalnya dia tidak percaya kepada malaikat atau kepada nabi atau kepada Al-Qur'an, ya.
dan syarat yang lainnya, hal tersebut dapat membuat dia menjadi kafir. Au qala li hukmin min au qala li hukmin hukima bihi min al-ahkami syar'iyyah, atau dia berkata kepada satu hukum yang hukum tersebut ya dihukumi dengan dari hukum-hukum syariat yang ada. Laisa hadzal hukmah, ya. Bukan ini hukumnya. Dia berkata seperti itu. Au la a'riful hukmu eh au la a'riful hukma mustahzian bi hukmillah. Atau dia berkata bahwasanya dia tidak mengetahui hukum dengan maksud merendahkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka juga hal tersebut dapat membuat dia jatuh kepada kekufuran ya dengan merendahkan hukum-hukum Allah yang ada, atau bahkan menganggap bahwasanya hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukumnya Allah, lebih utama, lebih afdol dari hukum Allah. Maka perkataannya tersebut juga dapat membuat dia jatuh ke dalam kekufuran. Atau dia berkata, ya, waqad mala'a wi'aun, ya, atau dia berkata bahwasanya telah penuh ya bejana wa ka'san dihaqah, ya, dengan maksud ya menghinakan satu ayat dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah wa ka'san dihaqah. Au afrogo syaroban, atau dia berkata telah habis minumannya, ya, dengan maksud menghinakan ayat dari firman Allah fakanat sarabah. Au inda waznin au kailin, ya, atau dia berkata ketika menimbang atau menakar wa idza kaluhum au wazanuhum yukhsirun, ya. Au inda ru'yati jam'in, atau ketika dia melihat segerombolan dia berkata dengan firman Allah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada biqasdil istighfafi awil istizai bil kul, ya, dengan maksud untuk merendahkan dan menghinakan dari ayat-ayat yang tadi disebutkan, ya, maka dia telah kafir. Seakan-akan apa namanya, dia merendahkan ya, menghinakan atau bercanda dengan ayat-ayat Al-Quran yang padahal ayat Quran tersebut tidak sedang berbicara tentang konteks tersebut, namun dengan ucapannya itu dijadikan bercanda sehingga keluar dari konteks yang dimaksud dari Al-Quran. Seperti itu. Intinya dengan maksud untuk merendahkan atau menghinakan Al-Quran, maka hal tersebut dapat membuat dia jatuh kepada kekufuran. Ya, dan contoh lainnya misalnya wa kadza kullu mawdi'in ista'mala fihi al-Qur'ana bidzalikal qasd, dan juga segala sesuatu yang ya segala sesuatu keadaan yang digunakan dalam keadaan tersebut salah satu ayat Quran dengan maksud merendahkan Al-Quran. Ya, kalau misalnya ada momen-momen tertentu yang pas nih, cocok nih untuk dijadikan bercanda, dan dia membawa salah satu ayat Quran, dia membawa syahid dari Al-Quran, dan ayat Al-Quran tersebut dijadikan bercandaan olehnya, maka dia juga dapat jatuh ke dalam kekufuran. Fa in kana bi ghairi dzalikal qasdi fala yakfur. Adapun kalau tidak bermaksud untuk merendahkan atau menghinakan Al-Quran tentunya, fala yakfur, maka tidak jatuh ke dalam kekufuran. Lakin qala Syekh Ahmad ibn Hajar, ya, rahimahullah, akan tetapi ya Syekh Ahmad ibn Hajar Al-Haytami, akan tetapi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata la tab'udu hurmatuhu, ya, hal tersebut sudah jelas keharamannya, ya, sangat dekat keharamannya. Wa kata yakfuru man syatama nabiyyan aw malakan, dan begitu juga jatuh kepada kekufuran orang yang menghina nabi, ya, menghina salah seorang nabi atau salah satu malaikat, maka dia telah kafir. Au qala, atau dia berkata aku nuqawwa dan in itu, sungguh ya aku akan eh, menjadi apa namanya, aku mendapatkan pasangan untuk berzina, ya,
aku mendapatkan jatah untuk berzina, ya, apabila aku sholat, misalnya, au ma asabatu khairan mundu itu, atau dia berkata aku tidak pernah mendapatkan kebaikan semenjak aku sholat, atau dia berkata awis sholatu la tasluhu li qas awis sholatu la tasluhu li yaqsidul istighfaf, atau dia berkata bahwasanya sholat itu sudah tidak pantas untukku, ya, sudah tidak layak untukku, yaqsidul istighfafa biha awil istizaa awil istihlala tarkiha awil tasya'uma biha, ya, dengan maksud merendahkan, menghinakan atau menghalalkan untuk meninggalkan sholat, atau dengan maksud bahwasanya sholat itu membawa sial, maka sungguh segala hal tersebut dapat membuat dia menjadi kafir. Au qala li muslim, ya, atau dia berkata, ya, kepada seorang muslim, misalnya, ana aduwuka wa adu nabiyyika, sungguh aku adalah musuhmu dan musuh nabimu. Au li syarifin, atau dia berkata kepada seseorang yang memiliki nasab yang mulia, ya, ana aduwuka, sungguh aku adalah musuhmu, wa aduwu jaddika, dan juga musuh nabimu, ya, musuh kakekmu, muridan an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dengan kakek tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au yaqulu syai'an, atau dia berkata min nahwi hadhil alfadhil al-basyi'ati asy-syani'ah, ya, dengan berkata seperti perkataan-perkataan yang mengandung lafaz-lafaz yang hina lagi rendah, maka hal tersebut juga dapat membuat seseorang jatuh ke dalam kekufuran. Nah, itulah tadi, ya, beberapa perkataan-perkataan yang masih banyak sekali, segala perkataan yang dapat membuat seseorang jatuh kepada pembatal-pembatal keislaman, yang bahkan Sayyid Abdullah juga mengatakan bahwasanya perkataan tersebut tidak terbatas, ya, sangat banyak, saking banyaknya perkataan tersebut tidak ada batasnya. Oleh karena itu, ya, benarlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah bersabda, eh, innal abda innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yuzillu fiha finnar sab'ina kharifan. Ya, sungguh seorang hamba akan berkata suatu perkataan yang tidak ada faedahnya, ya, yang tidak ada gunanya, namun perkataan tersebut dapat membuat ia jatuh ke dalam neraka sejauh 70 tahun. Ya, dan yang dimaksud ini adalah perkataan-perkataan yang seperti ini, ya. Yang dimaksud adalah perkataan-perkataan seperti ini yang sangat banyak. Ya, kemudian Syekh eh, berkata, waqad adda Syekhu Ahmad ibn Hajar wal Qadi Iyad rahimahumullahu taala fi kitabaihima al-i'lam wa syifah asya'a katsiratan fa yanbaghi al-ittila'a 'alaihima. Ya, dan sungguh, ya, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Syekh Qadi Al-Iyad, ya, semoga Allah merahmati keduanya, telah menyebutkan di dalam kedua kitab mereka, yaitu Al-I'lam biqawatil Islam dan juga Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, ya, sesuatu yang banyak sekali, ya, mengenai hal-hal tersebut, ya, pembatal-pembatal keislaman yang sifatnya itu ucapan. Fain bagi alaihimah, maka hendaknya seorang muslim membaca kitab tersebut. Fa inna man lam ya'rif syarrah yaqau fih. Ya, barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan jatuh ke dalamnya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ya, araftu syarra la li syarri. Ya, seorang penyair pernah berkata, araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut, walakin li tawaqqihi, akan tetapi untuk menghindari perbuatan buruk tersebut. Wa man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqau fih. Barang siapa orang yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan jatuh ke dalam keburukan tersebut. Ya, nah, kemudian Syekh melanjutkan dengan eh, berbagai macam eh, beberapa ibarat berkaitan tentang hal-hal yang dapat membatalkan keislaman seseorang, dan memberikan kesimpulan bahwasannya kebanyakan, ya,
pembatal keislaman itu hanya terbatas pada tiga hal tadi ya, yaitu berupa i'tiqad atau fi'il ya atau qaul ya berupa perkataan atau perbuatan atau akidah ya, keyakinan. Yang ketiga hal tersebut ya kebanyakan ya dulu ala istihanatin au istighfafin billahi au kutubihi au rusulihi au malaikatihi au sya'airihi au ma'alimi dinihi au ahkamihi au wa'dihi au wa'idihi kufrun au ma'siyatun. Ya, kebanyakan ya yang disebutkan tadi seluruhnya itu berkaitan dengan perbuatan atau ucapan atau keyakinan itu adalah menuju kepada ya merendahkan ya, menghinakan baik itu menghinakan Allah atau kitab-kitabnya atau rasul-rasulnya atau malaikatnya atau syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala eh, atau hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam atau hukum-hukumnya atau balasan-balasan kebaikannya atau balasan keburukannya ya, maka hal tersebut bisa jatuh kepada kekufuran atau maksiat. Paling minimal itu maksiat walaupun tidak jatuh kepada kekufuran. Namun dapat menjatuhkan seseorang kepada kemaksiatan yang tentunya maksiat tersebut termasuk ke dalam dosa besar ya. Maksiat tersebut termasuk dalam dosa besar. Fal yahdharil insanu min dzalika jadah. Maka sudah sepatutnya ya seorang manusia itu menghindarinya dengan penuh semangat. Allah taala a'la wa alam ya. Mungkin sampai sini saja pembahasan kita pada kitab Sulamut Taufik yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan seorang hamba yang dapat menjatuhkan kepada kekufuran ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya dikarenakan waktu telah hampir sejam dan kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. wa jazakumullah khairan ya. Izin keluar ya.